Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Kepada sahabat-sahabat subscriber semuanya dimanapun kalian berada di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, semoga panjenengan masih dijaga puasanya, dijaga ibadahnya, karena di bulan yang suci ini tiap kita beribadah pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya kita sholawatan dulu seperti biasanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bi dhalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di bulan yang penuh rahmat ini, beberapa waktu lalu kita sedikit melihat, memantau, istilahnya mengikuti beberapa yang lagi viral di TikTok, di YouTube, di media sosial, yaitu dimana Bapak Menteri kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD, dimana beliau santrinya Gus Dur yang sangat luar biasa sekali di persidangan. Beliau fighter sendiri, dimana di sidang ini beliau membuka suatu permasalahan yang sangat luar biasa di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tapi sebelum pembahasan tentang ini, saya mau bercerita dulu, sedikit cerita tentang dimana perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia memang dari zaman penjajahan dahulu itu banyak sekali orang-orang atau oknum-oknum, di mana oknum-oknum ini hanya memikirkan dirinya sendiri. Contohnya, dikala Kanjeng Pangeran Diponegoro berjuang mempertahankan Nusantara dengan 5.000 pasukannya yang tercatat, itu ada 7.000 yang membela Belanda, sekitar pasukan 7.000. Pangeran Diponegoro harus melawan sekitar 7.000 pasukan yang rakyat Nusantara sendiri yang membela Belanda. Ada lagi cerita tentang Cut Nyak-Dien, di mana beliau berjuang dengan Teuku Umar dengan gagahnya, tapi ternyata juga di situ ada pengkhianat-pengkhianat yang mendukung penjajahan, menjadi mata-mata penjajah. Dan banyak sekali, misalkan ada Jenderal Sudirman yang ternyata dalam pasukannya sendiri itu ada mata-mata Belanda juga. Nah, setiap kali Jenderal Sudirman ini bersembunyi, Belanda pasti tahu, penjajah pasti tahu, dan ternyata ada mata-mata Belanda di antara pasukan Jenderal Sudirman. Insya Allah. Dan masih banyak lagi sahabat-sahabatku tentang sejarah-sejarah mungkin di luar Jawa, di Bali atau di mana, yang ada
perlawanan terhadap Belanda, ada pribumi yang membela penjajah Belanda. Insya Allah. Bayangkan sahabat, kembali ke Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro itu berjuang dengan pasukan 5.000 pasukan. Dia harus melawan saudaranya sendiri yang berjumlah 7.000. Ini luar biasa sekali, dimana di negara kita yang sekarang ini memang ada yang berjuang memperjuangkan negara, di situ pasti ada perlawanan. Setelah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada pemberontakan G30 SPKI, ada pemberontakan DITII, ada pemberontakan NII, dan pemberontakan lainnya, di mana itu juga orang-orang pribumi itu sendiri. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita harus tetap belajar tentang sejarah, sahabat. Dari sejarah-sejarah lampau pun ternyata paling berat itu adalah berjuang melawan kebatilan yang ada dari negara kita sendiri. Entah itu rebutan tahta, entah itu rebutan politik, dan lain sebagainya. Sedikit saya mensoroti kemarin tentang betapa hebatnya Pak Mahfud MD ini ya. Beliau berniat untuk membuka semuanya, memberantas korupsi-korupsi yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi ternyata juga ada perlawanan. Ada yang nggak terima bahwasannya RUU perampasan harta, yang di situ pasti akan ada gejolak, itu ditolak. Dan ada lagi yang sangat aneh, sahabat. Ada yang katanya wakil rakyat, ternyata tidak mendukung rakyatnya. Wah, Masya Allah ini. Ya Allah. Yang satu itu, beliau adalah wakil rakyat, tapi ternyata tidak mendukung rakyat. Yang kedua, di mana rakyat mengkritik, malah nggak terima, minta setiap rakyat yang mengkritik itu minta harus diadili. Ini apa-apaan ini, sahabat? Yang di atas itu wakilnya rakyat. Kenapa kalau dikritik nggak mau? Dia dipilih ini karena siapa? Apa mungkin karena nggak tahu lah ya, sahabat. Intinya seperti itu, aneh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai pembelajaran bagi kita bahwasanya negara kita ini memang harus benar-benar melihat ke belakang lagi tentang sejarah-sejarah yang lalu, tentang sejarah-sejarah di mana kita bersama-sama memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Banyak sekali fenomena-fenomena akhir-akhir ini dari beberapa oknum lah ya, selalu bercerita tentang bahwasannya negara Indonesia ini dari suku kami yang berjuang, dari sosok ini, sosok satu yang berjuang. Bahwasanya ini ada sosok yang dari rasnya
yang sangat berperan penting di perjuangan Indonesia. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada di Indonesia ini suku-suku yang tidak berperan aktif dalam mempertahankan kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada suku-suku yang tidak ikut berjuang dalam memerdekakan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi jangan sampai kita itu melihat bahwasannya hanya suku saya sendiri yang berjuang. Karena apa? Negara kita bisa berdiri tegak sampai saat ini itu dulu karena perjuangan leluhur-leluhur kita. Entah itu dari suku keturunan Jawa, keturunan Sunda, keturunan Makassar, keturunan Arab mungkin, keturunan Bali, keturunan Papua dan lain sebagainya. Itu berjuang bersama-sama. Bukan hanya perjuangan satu suku saja. Jadi pertahankan kesatuan Republik ini dengan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi tetap satu tujuan, yaitu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari dengan adanya fenomena-fenomena yang aneh-aneh akhir-akhir ini, kita bisa belajar lagi bagaimana kita bisa memilah, melihat mana yang harus kita dukung perjuangannya. Seperti Pak Mahfud MD, luar biasa ya. Tapi juga yang menyerang banyak sekali, Masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Baik sahabat yang dirahmati Allah, sedikit ya ini apa yang saya pikirkan akhir-akhir ini, dan perlu kita belajar lagi dan terus belajar lagi. Baik sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita cukupi. Jangan lupa like, share, dan komen. Jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Saya cukupi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.